ikut makan. Jadi kalau melihat mereka itu ya senang aja melihat pertumbuhan mereka, apalagi ketika ya lihat ketika yang dari Papua pertama kali dulu datang seperti apa, sekarang sudah seperti apa, itu kadang saya kalau orang Jawa bilang berbesmili lah. Leadership is fun. Saya bacakan profil beliau, apa sih yang dilakukan. Beliau ini adalah dosen Fakultas Pendidikan dan Bahasa di Unika Atmajaya, Jakarta. Kemudian Kepala Dormitori Yusuf dan Maria di Atmajaya, Jakarta. Kemudian tim TOT Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Jakarta. Nggak lama lagi langsung kita panggil Mbak Kori. Tepuk tangan dong Mbak Christine, luar biasa. Saya juga tepuk tangan untuk diri saya sendiri. Keren. Apa kabar Mbak Kori? Luar biasa pokoknya, selalu semangat apapun situasinya. Luar biasa. Saya jadi tertular juga nih dengan semangatnya Mbak Kori. Keren. Biasa di luar nih Mbak Kori ya. Iya, biasa Kita orang lapangan. terus ya kan, emang orang lapangan. Kalau nggak di lapangan nggak ada apa-apanya kita ini. Iya. Oke Mbak Kori, kita akan tanya-tanya beberapa pertanyaan. Kemudian mungkin santai aja, nggak ada yang tegang di sini. Emang share santri tapi santai. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong Mbak Kori, kan kegiatan tadi kayak banyak tuh, 3 tuh. Nah, apa sih yang dilakukan Mbak Kori selama ini? Kira-kira apa aja Mbak? Monggo, silakan. Apa mungkin masa-masa pandemi ini apa yang Mbak lakukan? Oh, di masa pandemi ini justru malah kerja saya 24 jam. Makanya kemarin kalau ada live streaming apa-apa tuh saya kadang pengen ikut, tapi benar-benar situasinya nggak memungkinkan. Karena kan saya di Atmajaya ini selain sebagai dosen melaksanakan perkuliahan online, tapi saya juga mengurusi dormitori. Nah, dormitori ini asrama yang untuk mahasiswa yang mereka jauh gitu ya, dari area Jabodetabek yang jauh ada. Tapi ketika pandemi kan mereka bisa pulang. Nah, yang tinggal di situ yang anak-anak beasiswa dari Pemda ada dua Pemda, yaitu Pemda Papua, Provinsi Papua, dan dari Kutai. Nah, mereka ini di total ada 53 yang masih ada di situ. Nah, mau nggak mau kan saya kayak ngurusin rumah juga, tetapi itu besar. Bagaimana ketika mulai PSBB nih, anak-anak nggak boleh keluar, nggak boleh belanja atau seperti itu kan harus atur itu. Yang lebih dahsyatnya lagi saat Lebaran kemarin itu, karena catering libur. Nah, kalau mereka harus keluar kan juga resiko. Ya, juga resiko karena kan kadang anak-anak ini kan ya namanya walaupun mahasiswa kan kadang terus pakai masker atau apa, tapi kan kadang ibu lupa atau apa. Itu kan membuat saya deg-degan juga, bagaimanapun juga 53 itu juga seperti anak saya. Jadi saya selalu atur waktu nih. Pagi masak dulu nih buat rumah. Lalu ke dormitori, awasi mereka. Nah, yang saya bilang dahsyat ketika Lebaran itu karena saya harus masak buat mereka. Kayak bikin karena kan catering nggak ada. Iya. Tadinya mereka catering itu hanya siang sama malam. Kalau pagi kan ada yang bikin roti atau apa, itu nggak masalah. Tapi ketika catering libur, ya saya kan harus itu. Jadi ya puji Tuhan sih ada anak di rumah yang bantu. Kebetulan kan dia jurusan masak juga kan. Oh, yang SMK. mana? Oh, yang nomor 2. Oh, pas iya, dong, tetapi juga tidak dibayangkan ternyata itu ya memang melelahkan. Tetapi ya nggak apa-apa sih. Ibaratnya ketika anak-anak di dormi itu saya lihat, saya antar, terus saya ambil malamnya nih, lihat mereka nggak ada sisa gitu loh. Kalau catering tuh kadang ada yang nggak dimakan atau apa. Ya kadang kalau catering kan nggak dimakan tuh. Kadang anak-anak kalau nggak mau nggak dimakan. Ini kok puji Tuhan pas saya yang kasih, kadang saya kasih lebih nasi juga, habis juga di termos kecil itu. Oh berarti mereka ya mau gitu loh ya. Cocok bikin artinya masakannya enak ya. Iya, mungkin dia bosen juga dengan catering kan, itu variasi kan. Mungkin seperti itu. Dan segalanya, karena dari pimpinan pun mengatakan jangan sampai anak-anak keluar. Tapi kan
mereka tidak tahu di lapangan itu seperti apa. Mereka itu anak muda loh. Dia bilang, Ibu, kalau saya harus di kamar terus saya bisa stres. Kita atur nih sampai ada jadwal olahraga, jadwal berkebun, sampai terus cooking class, sampai saya ajarin itu. Kebetulan ada pamong yang membantu juga, cara buat tempe, begitu. Hal lah pokoknya untuk mengisi supaya mereka tidak merasa tekanan psikologis. Kan bahaya juga kan di COVID ini, apalagi dia perkuliahan online, hampir semua dosen memberi tugas semua. Wah, bisa panas. Makanya dia bilang kalau saya nggak boleh keluar kamar, repot. Karena kan sempat ada bahwa pokoknya anak-anak dibatasi nih, di pantry harus sekian orang, di GOR harus sekian orang. Ya nggak bisa dong dengan 53 anak itu. Saya bilang 3 orang di pantry, 3 orang keluar, apalagi mahasiswa, kan nggak mungkin. Bebas, ya. Terus olahraga sendiri-sendiri. Anak-anak, Ibu, bagaimana volley sendiri-sendiri, tidak seru. Masa cuma jalan-jalan. Kebetulan kan memang kampus areanya luas ya, 20 hektar ya. Itu Kalau dia mau lari, ditempel, jadi kampus sama pagi. kos-kos apa sama asrama nempel apa gimana? Iya, jaraknya 10 menit dari kampus itu. Jadi letaknya di belakang kampus, 10 menit. Tapi kan nggak boleh pakai kendaraan. Mereka diberi fasilitas. Nah, itu jadi makanya dia bisa bersepeda. Keliling sih bisa capek, tapi kan ya nggak mungkin tiap hari keliling terus kan. Jadi ya seperti itu. Jadi pikir saya ya sudahlah, ini mungkin sudah panggilan saya untuk mereka gitu ya. Saya anggap anak sendiri. Jadi emak-emaknya ibu anak iya, kos ya. Tapi bersyukur yang luar biasa itu sampai saat ini saya nggak meminta ya. Saya puji Tuhan banget kerja sama klinik itu juga bagus. Nggak ada yang sakit loh. Nggak ada yang sakit. Itu yang saya selalu terus laporan ke Pak Rektor, ke apa, puji Tuhan sampai saat ini mereka baik. Lalu Rosario kemarin kita juga ibadat, sampai kemarin penutupan kita juga ibadat untuk yang Katolik, yang Muslim pun waktu buka puasa pun ya saya harus membagi nih antara anak di sini kan. Kalau saya keseringan di sana, yang di sini anak orang diurusin, anak sendiri enggak, kan begitu. Kalau saya ya, lama di sana ya, kalau yang lama di sini enggak ke sana, yang di sana juga ibu kok enggak ke sini-sini begitu. Nah, itu jadi ketika kan di sana tidak hanya Katolik semua, ada yang Muslim. Campur, nah, ya. saya selalu bilang ke anak-anak dulu, besok mereka akan awal puasa nih, Mama izin ya nginep di dormitory, temenin mereka sahur pertama, paling tidak kan seperti itu. Jadi ya seperti itu. Tapi terus ketika dijalani ya nggak rasa capek itu, walaupun ya itu tadi maksudnya kadang ya ampun ini nggak kerasa tiba-tiba udah malam seperti itu. Itu sih aktivitasnya ya itu. Itu totalnya berapa sih Mbak peserta dormitory anak asrama yang katakanlah nggak ada pandemi ini, totalnya ada berapa memang? Ada 120. 120. Yang lain yang Jakarta yang apa sudah pulang. Jadi sudah pulang, terus tinggal yang mereka kan nggak mungkin pulang ke Papua sama ke Kutai seperti itu karena harus bandara tutup juga, kami juga. Terus mereka kan belum tentu nih di pedalaman mereka ada sinyal kan, mereka harus pembelajaran online, makanya mau nggak mau ya mereka memang nggak bisa pulang. Iya, jadi bagaimana dengan UTS-nya, dengan UAS-nya, sementara kalau di dormi kan internet kita ada fasilitas ya, jadi oke sih bagi mereka nyaman sekali begitu. Tapi ya memang kita harus pandai-pandai mengelola psikologis mereka ya, emosi mereka seperti. Jadi ya itu dengan berbagai macam kegiatan. Lalu yang Lebaran kemarin ya kita buat ketupat juga sih, saya pesen ketupat, ada yang ngasih juga banyak. Jadi kita malah kayak open house kemarin, tapi buat security gitu, ngajak makan di pantry karena kita dapat ketupat lalu banyak gitu, ada 150 ketupat seperti itu. Jadi dan semua ikut makan. Jadi kalau melihat mereka itu ya senang aja melihat pertumbuhan mereka, apalagi ketika ya lihat ketika yang dari Papua pertama kali dulu datang seperti apa, sekarang sudah seperti apa, itu kadang saya kalau orang Jawa bilang berbesmili lah lihat. Ada perubahan mereka. Ya? Artinya ada perubahan ya Mbak ya? Iya. Pertanyaan jadi saya kan, dulu Papua, teman-man Papua itu awalnya kayak gimana? Ya awalnya kan mereka ini kan mereka dari daerah 3T ya, terjauh, terluar,
ya katakanlah tertinggal, terdalam begitu. Jadi kan pertama kali datang itu menyalakan AC saja tidak tahu seperti itu, memakai kloset seperti apa tidak tahu, kan diajarkan seperti itu. Lalu banyak hal lah yang mereka kan biasa hidupnya dengan alam ya seperti itu. Jadi tapi ya seleksi alam juga karena awalnya kan 40 mahasiswa yang dari Papua. Sekarang tinggal 25 karena ya itu bagi saya sebagai seorang calon guru karakter itu nomor 1. Kalau dia tidak bisa dididik dalam hal karakter, pengetahuan bisa dipelajari sih. Kalau soal dia komputer atau apa kita bisa ajari. Kan itu bisa dilihat ya, sesuatu yang bisa dilihat, dipelajari. Tapi ketika karakter itu nggak bisa, itu harus diteladani kan, dilakukan kesehari-hari menjadi bagian dari hidup, nilai-nilai dari dirinya. Ketika mereka tidak bisa mengikuti, ya sudah, saya mengembalikan mereka. Memang kriterianya seperti apa sih Mbak kalau yang anak masuk punya karakter atau tidak punya karakter itu kayak gimana ciri-cirinya? Jadi karakter tuh ketika di asrama kan mereka kuliah harus bangun pagi kan, harus bangun pagi. Jadwal kuliah seperti mungkin di Papua tidak biasa dengan schedule harus disiplin jam sekian, absen juga dihitung kan. Nah kalau di Papua seperti kita sudah tahu ya di sana karena geografis kan kadang guru datang, kadang tidak. Makanya mereka kan absensi mungkin tidak terbiasa bahwa itu harus disiplin. Sementara kalau perkuliahan di sini kan sekian persen, 75% harus hadir. Kalau tidak, ya sudah, dia tidak bisa ikut UTS atau tidak bisa ikut UA seperti itu. Kan ada absensi. Lalu juga gaya hidup sehatnya bahwa ini di AC tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman beralkohol seperti itu. Itu habitnya biasanya senang minum alkohol. Ya, kan Senang udah pingsan tahu di jalan. Iya, seperti itu. Jadi begitu mereka bahwa mereka minum, ya ketahuan minum atau merokok, ya sudah SP1, SP2, SP3 ketika tidak bisa diberitahu lagi, pulangkan.